Sobat Kopi Manis Koptari, berjumpa lagi kita di dalam A Few Minutes Talk About God. Bersama saya, Romo Paulus Juju Junaidi OSC. Sahabat Kopi Manis Koptari yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah kelima ini kita akan merenungkan sebuah bacaan Injil yang sangat panjang sekali, sama seperti minggu-minggu kemarin, yang diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Intinya bacaan ini mengisahkan bagaimana Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, yang dibangkitkan oleh Yesus. Dari kisah ini saya mau membagikan 3 permenungan. Yang pertama, bahwa penyakit menyatakan kemuliaan Allah. Kita sadari bahwa dalam hidup kita tidak pernah meminta untuk sakit. Kita tidak pernah meminta doa untuk supaya saya menderita. Semua orang pasti berdoa supaya sehat jasmani, supaya dijauhkan dari penyakit. Tetapi kenyataannya, bila penyakit, bila penderitaan itu datang ke dalam hidup kita, bagaimana sikap iman kita? Apakah kita semakin dekat dan berpasrah terhadap Allah? Ataukah justru kita semakin kecewa, menjauh dari Allah? Tentu harapannya sebagai orang beriman, kita percaya bahwa dalam penyakit pun, di dalam penderitaan pun, Allah itu senantiasa hadir dalam pengalaman hidup kita. Dan Allah menyatakan kemuliaannya. Allah selalu punya kehendaknya yang lebih baik. Allah selalu punya maksud di dalam setiap tindakannya dalam hidup kita sebagai orang beriman. Maka ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan memberi cobaan yang melampaui kemampuan kita. Yang kedua, permenungannya adalah merasa kehilangan dan menangis atas kematian seseorang yang kita kasihi adalah suatu kewajaran, suatu sifat manusiawi. Ketika ayah saya meninggal, saya ingat waktu janji ketika frater, saya tidak akan menangis ketika ayah saya meninggal. Tapi rupanya secara naluriah itu menangis sendiri. Karena apa? Karena ada relasi, ada kedekatan dengan ayah saya, orang yang saya kasihi. Maka sebuah bentuk kewajaran, tetapi tidak wajar ketika kita terus terkurung dalam situasi kedukaan dan membuat kita putus asa. Maka sebagai orang beriman, tentunya merasa kehilangan adalah wajar, orang yang kita kasihi. Tetapi sebagai orang beriman tentunya kita diajak untuk tidak berputus asa, melainkan berharap pada Allah. Kita sudah ditunjukkan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan ia bangkit dari antara orang mati dan menyediakan tempat untuk kita orang-orang beriman. Maka momen ketika kehilangan mengajak kita untuk semakin berpasrah, semakin berharap, optimis pada kehendak Allah, pada Yesus sendiri yang adalah kebangkitan dan hidup kita. Maka dengan dialog, dengan doa-doa, itulah cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita semakin dekat, relasi kita semakin terbentuk, relasi kita semakin dalam dengan Allah, sehingga kita selalu menjadi pribadi yang berpengharapan, tidak menjadi pribadi yang putus asa. Lalu yang ketiga, kematian itu bukanlah akhir dari segala perjuangan orang beriman. Kita ingat dalam syahadat para rasul, kita mengungkapkan dalam terutama kalimat terakhir, aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Secara sadar kita mengungkapkan inti iman kita. Tapi bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi ini diwujud nyatakan dalam pengalaman hidup kita. Bahwa kematian bukanlah akhir dari segala perjuangan kita sebagai orang beriman, tetapi justru ini adalah gerbang, pintu masuk awal orang beriman mengalami kehidupan kekal. Mengalami kehidupan yang tanpa penderitaan, tanpa penyakit. Dan
Dan itu sudah dijanjikan oleh Yesus sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Maka saudara-saudara yang terkasih, sahabat Kopi Manis, Koptari yang terkasih, penyakit dan kematian bukanlah kata akhir dari kehidupan ini. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus menghadapi berbagai pengalaman yang sulit, yang kadang membuat sakit, tetapi sebagai orang beriman, kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan, hidup bermartabat harus tetap dikedepankan dan diperjuangkan. Maka kuncinya adalah relasi dan kedekatan mendalam dengan Allah. Itulah yang memampukan kita untuk menyikapi berbagai macam hal, supaya kita bisa peka melihat Allah dalam setiap peristiwa pengalaman hidup kita. Semoga pantang dan puasa kita dalam masa Prapaskah ini serta niat-niat baik kita senantiasa terarah untuk kemuliaan Allah, juga semakin menumbuhkan iman dan rohani kita. Tuhan berkati.